Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa shafi'uhu wa khaliluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalatun. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita sama-sama manjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, dengan nikmat yang Allah mudahkan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, dan alhamdulillah pada malam ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin, kajian intensif di pembahasan kitab Ma'ariful Al-Qabul. Yang kali ini insyaallah taala masuk di pembahasan penyimpangan dalam iman terhadap takdir. Shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa kepada keluarga, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mu'alif membawakan satu pasal dalam pembahasan akhir rukun iman, lebih khusus pembahasan seputar iman kepada takdir. Mu'alif mengatakan walil ibadi qudratan atau qudratun ala a'malihim walahum masyiah. Ketahuilah bahwasannya seorang hamba memiliki qudrah, yaitu kemampuan untuk beramal, memiliki qudrah, memiliki masyiah, kehendak. Wallahu ta'ala khaliquhum wa khaliqu qudratihim. Namun Allah lah pencipta mereka, wa khaliqu qudratihim, dan pencipta kudrah serta masyiah, kehendak mereka. Wa aqwalihim wa amalihim, ucapan dan perbuatan mereka. Sekali lagi, manusia, hamba memiliki kudrah untuk beramal. Ini kemampuan untuk beramal, memiliki kehendak untuk melakukan satu aktivitas. Namun yang harus diyakini bahwa Allah lah pencipta kudrah mereka, sebagaimana Allah lah yang telah menciptakan mereka. Bisa dipahami? Sehingga dari ibarah ini, ungkapan ini jelas bahwasannya manusia memiliki masyiah, kehendak. Akan tetapi kehendak manusia tetap berada di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah berlalu dari kita pembahasan seputar kandungan iman kepada takdir, meliputi 4 hal inti: al-ilmu, al-kitabah, al-masyiah, dan terakhir al-khalqu.
Maka qudratu al-ibad, masyiatul ibad, kehendak dan kudrah, kemampuan, amal perbuatan hamba masuk ke dalam empat kandungan iman terhadap takdir tersebut. Artinya di bawah takdir ketetapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, banyak kalau kita hendak mentadaburi Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an dengan tadabur, banyak ayat yang menjelaskan hal ini. Imam Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan mengenai keutamaan membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran di saat beliau menafsirkan Quran surah Toha ayat 123 sampai 126. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa, ila akhir. Ya. Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikian kata Allah dalam Quran surah Toha ayat 123 sampai 126. Ya. Kata Ibnu Abbas, takafalallah alal ibad, takafarallahu al-ibad. Allah memberikan jaminan kepada hamba-hamba yang senantiasa membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Allah akan memberikan jaminan kepada hamba yang senantiasa membaca dan mengamalkan Al-Quran. Ya. Berupa apa? An la yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Berupa terhindar dari kesesatan di dunia dan kebinasaan serta kecelakaan di mana? Di akhirat. Tuh. Sekali lagi, Allah memberikan jaminan kepada seorang hamba yang senantiasa apa? Membaca Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Berupa apa? Nah, jaminan berupa apa? Terhindar dari kesesatan di mana? Dunia. Dan kecelakaan, kebinasaan di mana? Di akhirat. Dijaga oleh Allah dari bisikan-bisikan syaitan di dadanya. Ya. Sehingga hatinya bersih, jauh daripada tipu daya syaitan. Sehingga dunia pun tidak mengisi ruang rongga dalam hatinya. Jadi ada dua ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ada dada, ada hati. Apa bedanya? Apa beda antara dada dan hati? Hah? Apa? Tujuan syaitan sejatinya hati, tapi prosesnya melalui dada. Makanya kalau Bapak membaca Quran surah An-Nas, maka godaan itu di mana? Di dada. Bisikan-bisikan itu di dada. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, setan itu selalu membisikkan di dada-dada manusia. Oleh karena itulah Rasulullah SAW di Quran surah Asyarhu Al-Insyirah, kisahnya syaqqus sadri, dibelah dada, dibelek dadanya, dibersihan. Paham tuh? Bisa dipahami. Alam nashrah laka sadraka, bukankah aku telah melapangkan dadamu.
Kenapa demikian? Karena dada itu adalah tempat bisikan-bisikannya siapa? Syaitan. Makanya dalam Quran surah Al-An'am, misalnya saya, Quran surah Al-An'am, ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa yang Allah menghendaki kepadanya mendapatkan hidayah, maka Allah akan lapangkan dadanya, bukakan dadanya untuk menerima Islam. Sebaliknya, waman yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama. Ya, dan barang siapa yang Allah menghendaki kepadanya berupa kesesatan, maka Allah akan jadikan dadanya itu sempit dan haraj. Apa haraj itu? Sesak gitu tah. Berat untuk melakukan amal soleh. Posisinya di dada, Pak. Nah, tujuan inti syaitan itu sejatinya hati, tapi fase itu harus dilalui. Kemana dulu? Ke dada dulu berupa bisikan-bisikan. Ya. Jika kita mendengarkan bisikan-bisikan syaitan ini, tidak menutup kemungkinan bisikan tersebut itu sampai ke hati, sehingga menjadi apa? Sedikit demi sedikit. Kalau sudah penyakit itu sampai ke hati, maka sedikit demi sedikit akan apa? Menutup. Bahkan bisa jadi fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Jika hati sudah berpenyakit, maka Allah akan terus tambah penyakit di dalam hati. Maka jangan sampai hati kita dipenuhi dengan hal-hal yang sifatnya apa tadi? Penyakit-penyakit, apalagi termasuk urusan-urusan dunia. Ya, urusan dunia jangan sampai kemana? Ke hati. Kenapa? Karena hati itu sebagaimana Rasulullah gambarkan, ala inna fil jasadi mudghah. Ya, idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada sairul jasadi kulluhu ala wahil qalbu. Jadi di dalam jasad kita itu ada segumpal daging. Apabila baik, maka seluruh badan kita, tubuh kita akan menjadi baik. Amalan kita akan menjadi baik. Apabila buruk, rusak hati tersebut, maka rusak pula seluruh amalan. Ala wahyal qalbu, itu adalah hati. Nah, kita lanjut ya Pak. Ini muqaddimah, saya kira penting agar kita bisa senantiasa menjaga dan terus berdoa, karena tidak ada yang mampu untuk menguasai hati dan mengendalikan serta istiqomah di atas hak kebenaran hidayah kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala, tuntunan Allah. Inilah faidah kenapa Rasul senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub, ya tsabbit qalbi ala dinika. Karena hati yataqallab, berbolak-balik. Bisikan syaitan tajam. Nah, kita lemah. Lanjut. Allah berfirman di surah Al-A'raf, "Man yahdillahu fahuwal muhtadi." Man yahdillahu fahuwal muhtadi. Siapa yang Allah hendak berikan hidayah kepadanya, fahuwa, maka dialah muhtadi, orang yang berhak menerima hidayah. Hidayah Allah sandarkan kepada siapa? Allah. Ini fi'il rububiyah Allah, berarti Allah memberikan apa? Hidayah. Fahuwa, maka dialah siapa? Muhtadi, dialah orang yang mendapatkan hidayah. Sebaliknya, waman yudlil, barang siapa yang Allah menghendaki darinya kesesatan, faulaika humul khasirun, maka mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Nah, ini masyiatullah sekaligus rububiyah Allah, perbuatan siapa? Allah memberikan hidayah dan apa? Memberikan apa? Kesesatan atas orang
hamba. Wa huwa a'lamu alaihi, dan Allah Maha mengetahui. Di saat Allah memberikan hidayah, maka Allah Maha adil, atau Maha apa? Ya, rahmat, kasih sayang Allah. Tuh. Dan di saat Allah memberikan menyesatkan seorang hamba, Allah Maha adil. Lanjut. Di surah Al-Insan juga disebutkan, inna hadhihi tazkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Apa yang kalian kehendaki, ya, tidaklah apa yang kalian kehendaki illa kecuali an yasha Allah, apabila Allah telah menghendakinya. Bisa dipahami ya? Jadi apa yang kalian kehendaki, tidaklah apa yang kalian kehendaki kecuali setelah apa? Dikehendaki oleh Allah. Innallaha kana aliman hakima. Oleh karena itu Allah pungkas ayat ini dengan sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Tidak semua apa yang kita kehendaki terkabulkan. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Makanya di hadis ketika berbicara tentang rezeki, konsep rezeki jelas sekali. Ya. Lagi nih Pak ya. Maaf sedikit istidrot nih, panjang. Mudah-mudahan bisa merubah konsep rezeki. Karena seringkali kita ini fokusnya kepada sebab gitu loh. Jelas ya? Seringkali kita fokusnya kemana? Sebab. Padahal di balik sebab ada musabab gitu ya. Benar? Kalau bicara konsep sebab dan musabab. Yang memberi tetap siapa? Allah. Kenapa kita tidak langsung saja kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begini. Kalau kita ini obrolan antara kita dengan santri biasanya. Ya. Tapi mudah-mudahan ada ibrohnya. Pelajarannya gitu. Kita kasih nasihat anak-anak. Antum coba bisa berbagi. Harus memiliki sifat mau berbagi. Tentu jika ada lebih ya. Lebih dari hajat. Hukum asalnya bisa jadi rizki santri tersebut itu dari orang tua ya. Benar? Kan pemberian orang tua. Kalau di pondok mungkin belum bisa mampu untuk usaha kan, maka ya corong rezekinya, keran rezekinya dari siapa? Orang tua di saat itu. Tapi coba kita arahkan, antum coba berbagi sama teman. Kalau ada lebih, maka secara tidak sadar dia telah membuka keran rezeki, sebab rezeki bukan saja dari orang tua, tapi dari siapa? Temannya. Bayangkan jika temannya lebih daripada 10. Bisa dipahami ya? Dia berbagi A, B, C, D, sampai Z. Berbagi. Ada rezeki. Akhirnya apa yang terjadi? Hukum asalnya ya, tabiat manusia kalau ada yang ngasih ingin apa? Kalau ada yang ngasih, memberi, ingin apa? Ingin membalas kan itu. Maka secara tidak sadar dia telah membuka keran sebab rezeki yang bukan dari siapa? Dari orang tua. Itulah konsep sedekah, Pak. Paham gak, Pak? Bisa dipahami gak Bapak-bapak, Ibu-ibu? Jadi santri ini dia bukan saja dapat rezeki dari orang tua, tapi dapat rezeki, sebab rezeki, keran rezeki dari siapa? Dari teman-teman. Teman-temannya banyak loh. Tatkala keran rezeki dari orang tuanya, malum kalau di akhir ini, akhir bulan biasanya, sama kayak bapak-bapak ibu biasanya. Nah, susah, sudah habis, maka apa? Bisa jadi keran rezeki itu dari siapa? Dari temannya berbagi. Maka itulah hakikat daripada sedekah, berbagi. Jadi tatkala kita berbagi,
kepada sesama, kepada tetangga, kepada teman, kepada siapapun yang kita. Maka sejatinya kebaikan itu akan kembali kepada siapa? Kita. Bahkan ditambah nanti lebih. Karena pada dasar, jadi kita sedang membuka keran sebab rezeki sejatinya. Hakikatnya tetap siapa? Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan teman-teman dia untuk ngasih ke semua pula. Ini sebatas logika saja. Tapi gambarnya memang seperti itu. Allah lipat gandakan 700 kali lipat sampai berapa? Sampai lipatan-lipatan yang tidak terhingga. Wallahu taala alam. Ya, ibu-ibu bisa dipahami enggak? Nah, kena resep berbagi itu. Ya, itu. Jadi jangan bertumpu kepada suami. Maksudnya dalam sisi keran ya. Tapi tetap izin, harus izin dulu kepada suami juga. Jadi berbagi seperti itu. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Lanjut ya. Di surah At-Takwir juga sebagaimana bapak-bapak biasa baca ibu ya. In huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum an yastaqim. Bagi siapa yang Allah telah kehendaki dari kalian itu lurus, yastaqim. Wa ma tasyauna, apa yang kalian kehendaki, illa an yasha Allah, kecuali atau tidak ada yang kalian kehendaki illa an yasha Allah, kecuali apabila Allah telah menghendaki. Rabbul alamin, Rabb, subhanallah, Rabb, pemilik, pencipta, pengatur seluruh alam semesta. Subhanallah, kalau kita tadabbur itu. Di ayat yang lain ini menguatkan juga, surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada satu jiwa kecuali wus'aha, kemampuan, sesuai kemampuannya. Laha makasabat, untuk dia apa yang telah dia usahakan. Wa alaiha maktasabat, dan atas dialah ya iqab, hukuman itu diberikan. Maktasabat, atas apa yang dia lakukan. Tuh. Bahwa ibu-ibu ini juga pernah kita sampaikan, ya tidak ada beban dalam syariat. Istilah beban dalam Al-Quran pasti bentuknya berupa nafi, penolakan. La yukallifullahu nafsan illa ma'ataha illa wus'aha. Seperti itu, tidak ada beban, tidak ada beban, tidak ada beban. Karena memang pada dasarnya syariat itu tidak ada beban. Seluruh syariat itu sejatinya mudah. Ya, akan tetapi nanti kembali kepada siapa? Sikap kita. Dan yang paling utama, hidayah dari siapa? Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling utama. Baik, kita masuk di hadis. Baik. Di Quran surah At-Taghabun, kita singkat sedikit. Quran surah At-Taghabun. Walladzi khalaqakum, dialah Allah yang telah menciptakan kalian. Faminkum, di antara kalian kafirun, ada yang kafir. Wa minkum mu'minun, ada juga di antara kalian beriman. Wallahu bima ta'maluna basir, dan sungguh Allah maha mengetahui, maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Wal khaliqu lakum. Fa'adafallahu ta'ala al-khalqa, Allah sandingkan al-khalqa, yaitu ciptaan, perbuatan. Perbuatan siapa? Allah menciptakan. Kepada siapa? Kepada Allah. Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa filuhul qaimu bihi ilaihi haqiqah, ini nyata. Wa adafal imana wal kufra alladhi huwa amaluhum al-qaimu bihim ilaihim haqiqatan. Dan Allah sandingkan, lihat, sebab kekufuran dan keimanan itu justru kepada siapa? Kepada manusia. Faminkum kafirun wa minkum mu'min. Di antara kalian ada yang ingkar, kafir. Wa minkum mu'min, ada juga yang beriman. Kekufuran ini semacam kata kerja, bukan?
Jadi di sini dikatakan wa adafal imana wal kufra, Allah idopahkan, sandarkan keimanan dan kekufuran, alladzi huwa amaluhum. Keimanan dan kekufuran itu hakikatnya adalah amal perbuatan mereka. Bisa dipahami? Jadi sebagaimana di Quran surah Al-Insan Ad-Dahru, ya, inna hadainahu sabila imma syakiron wa imma kafur. Kami telah paparkan, tunjukkan jalan, mau bersyukur, mau kufur. Syukur dan kufur itu nanti yang memilihnya siapa? Yang berusahanya siapa? Kita nanti. Ada di antara kita yang bersyukur, ada yang kufur. Walaupun sejatinya ini semua telah Allah takdirkan di sana. Karena jika dia termasuk orang yang bersyukur, maka Allah akan mudahkan baginya amalan-amalan untuk bersyukur. Jika dia kufur, maka Allah juga sejatinya akan mudahkan amalan-amalan baginya untuk apa? Kekufuran. Wallahu tabaraka wa ta'ala huwallazi ja'alahum kadzalika. Ya, Allah tabaraka wa ta'ala lah yang telah menjadikan mereka demikian. Wa hum fa'aluhu bi ikhtiyarihim, sedangkan mereka menjadi mukmin, menjadi kafir itu atas pilihan mereka. Masyiah mereka istilahnya. Wa qudratihim, kudrah mereka, kemampuan mereka, masyiatihim. Allati manahahumullahu iyaha, yang telah Allah anugerahkan, berikan kepada mereka hak untuk memilih, yaitu masyiah, kehendak. Bisa paham ya? Jadi ada yang bersyukur, ada yang kufur, itu sejatinya dibingkai dengan masyiah, kehendak mereka. Silahkan boleh memilih, mau syukur mau kufur, terserah antum gitu. Ada yang lebih memilih keimanan, ada yang memilih kekufuran. Tuh. Tapi sekali lagi sudah Allah paparkan dan jelaskan. Ya. Agama itu isinya adalah perintah dan larangan. Ini yang, dan itu sudah jelas, benar? Jadi begini, manusia memang memiliki pilihan, tapi bukan berarti tanpa ada aturan. Aturan itu ya itulah yang disebut agama. Pokok agama itu adalah berupa perintah dan larangan. Jelas sampai sini. Jadi mataroka Rasulullah SAW, ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannati. Tidak ada suatu apapun yang bisa mendekatkan kalian ke dalam surga dan menjauhkan kalian ke dalam neraka, kecuali, kata Rasul tegas, kecuali aku telah jelaskan kepada kalian. Sedangkan pilihan diserahkan kepada siapa? Kalian. Makanya Allah menegaskan di Al-Quran, in tahris ala hudahum fa innallaha la yahdi may yudhil. Jika kamu wahai Muhammad benar-benar ingin mengharapkan mereka itu mendapatkan hidayah, maka sesungguhnya Allah tidak akan pernah memberikan hidayah kepada siapa? Siapa yang telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya sebab pilihan mereka. Ya. Sebab apa? Sebab mereka lebih memilih kesesatan tadi. Wallahu ta'ala wa a'lam. Lantas bagaimana sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah ini? Ini belum masuk ke sikap ini ya. Ahlus Sunnah yaqulun, saya baca di mukhtasarnya, di ringkasannya supaya lebih. Ahlus Sunnah wal Jamaah yaqulun, Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat, anna lil ibadi masyiatan. Hamba punya kehendak. Wa qudratan, dan qudrah, kemampuan. Ala a'malihim, untuk beramal. Bimuqtadhaha yusabuna au yu'aqabun. Mereka diberikan pahala
Atau sebaliknya mereka juga diberi iqab, hukuman. Jadi mereka diberikan pilihan. Walakinna hadhil qudrata wa tilkal masyiata tuhaiminu alaihima wa tuhitu bihima qudratullah. Akan tetapi namun demikian kudrah mereka, kuasa mereka untuk memilih, kehendak mereka tuhaiminu alaihima wa tuhitu bihima qudratullah azza wa jalla, diliputi oleh qudratullah, kehendak siapa? Allah azza wa jalla. Fala yaqdaru al-abdu fala yaqdirul abdu ala ghairi masya Allah. Seorang hamba tidak mampu, ya, ala ghairi masya Allah, di atas sesuatu yang tidak Allah kehendaki, walaupun dia menginginkan lebih. Waradahu fi kauni walaysa ma'na masyiatul abdi wa qudrati ala amalihi annahu khaliqun li amalihi. Tidak pula maknanya bahwa hamba tersebut itu sebagai pencipta terhadap amal perbuatan mereka. Bal Allahu azza wa jalla huwa khaliqul amil wa amalahu. Akan tetapi Allah lah sebagai pencipta, amil orang yang mengerjakan, dan pekerjaannya. Tuh, wallahu taala ala wa alam. Ada sedikit paparan catatan. Wa minal wadih al-bayyin, termasuk ungkapan yang jelas, annal ibarata la tu'na annal abda makhurun majmurun ala amalihi. La tu'na, tidak diartikan bahwa seorang hamba itu makhurun majmurun, dikuasai seperti i'tiqad Jabariyah, ya. Jabariyah itu berarti apa? Menganggap apa? Jadi hamba tidak memiliki apa? Masyiah, kehendak. Jadi yang menentukan siapa? Ya, tadi apa yang dijelaskan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah betul-betul harus dipahami, bahwa hamba memiliki kehendak, tapi kehendak hamba tetap berada di bawah kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. La tu'na annal abda makurun majburun ala amalihi, bahwa seorang hamba itu tidak terkesan dipaksakan amalannya oleh kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa bi khasatin amrul huda wa dhalal, terutama terkait masalah hidayah dan kesesatan. Li anna dzalika ma'nahu tajridul abdi tamaman an qudratihi. Karena seakan-akan menghilangkan, menghapus kemampuan, kehendak hamba. Jadi maknanya bukan Allah bahwa kehendak hamba itu di bawah kehendak Allah. Maknanya bukan menafikan, menolak kehendak siapa? Hamba, bukan itu. Itu kan Jabariyah itu yang seperti itu. Khilafu ma dzakarna, itu berbeda dengan apa yang telah disebutkan katanya. Tuh. Min anna lil abadi masyiatan wa qudratan ala amalihi, bahwasannya hamba punya masyiah, kehendak, kemampuan. Wa innamal murada, nah ini paparannya sudah jelas. Akan tetapi maksud dari tadi, annal abda la yatimmu amaluhu, seorang hamba tidak akan sempurna amal usahanya itu, wala tanfadhu masyiatahu, kehendak dia tidak akan tercapai, cita-cita dia tidak akan tercapai, keinginan dia tidak akan terlaksana, illa bimasyiatillah, kecuali apabila Allah sudah menghendaki. Wa min samma fala yuhtada ahadun wala yudhallu illa bimasyiatillah. Oleh karena itu tidak ada seorang pun bisa mendapatkan hidayah atau justru sebaliknya berada di jurang kesesatan kecuali bimasyiatillah, sudah Allah tetapkan. Nah, nanti insyaallah kita sampaikan ayat-ayatnya sebagai landasan dalil. Mudah-mudahan bisa menambah, ya, pemahaman kita, taqribul fahmi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tadi telah disampaikan Quran surah At-Taghabun, Allah berfirman, "Huwallazi khalaqakum." A'udzubillahi minasyaitonir rajim. "Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir." Adhafa Allah Ta'ala al-khalqa, Allah idopahkan, sandingkan al-khalqa, yakni penciptaan, perbuatan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah bagian pada masyiatullah, rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faminkum kafiru wa minkum mu'min, di antara kalian ada yang kafir, ada yang memilih menjadi kafir, ada yang memilih mukmin, beriman. Allah sandingkan adopal imana wal kufra, idopahkan keimanan dan kekufuran yang sejatinya itu adalah amal perbuatan mereka, al-qaimu bihim ilaihim hakikatan, yang disandangkan kepada mereka, betul-betul kepada mereka. Demikian pula kita baca surah Ad-Dahru atau Al-Insan. Kita baca supaya lebih jelas dari ayat keduanya. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kami uji dia, kemudian kami berikan dia sami'an basira. Lihat itu perangkat, lihat. Kami anugerahkan kepadanya berupa sami'an basira. Apa sami'an? Pendengaran, basira, penglihatan. Nah, itu perangkat untuk memilih tadi, masyiah. Inna hadainahu sabila, kemudian sesungguhnya kami tunjukkan kepadanya jalan. Nah, ini fi'il Allah Subhanahu wa taala, masyiatullah. Kemudian imma syakira wa imma kafura, apakah mereka bersyukur ataupun kufur. Yang maksud siapa? Ini sandingan ke siapa? Fi'il perbuatan, pilihan, serta masyiah, kehendak manusia. Ada yang bersyukur, ada yang kufur. Tuh. Dua dalil ini menunjukkan bahwa manusia memiliki masyiah, kehendak. Ya. Allah memiliki masyiah atau kehendak. Ya. Akan tetapi tadi telah ditegaskan bahwa kehendak manusia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Tuh. Ma'nahu tadi tidak dimaknakan, tidak diartikan bahwa anal abda, seorang hamba itu makurun, dikuasai, dipaksakan ala amalihi, atas amalannya, terutama perkara hidayah dan kesesatan. Lianna dzalika ma'nahu tajridul abdi tamaman an qudratihi wa masyiatihi. Karena jika demikian maknanya sama saja dengan menafikan, menolak masyiah untuk hamba. Tuh, dan itu adalah pemahaman Jabariyah sebagaimana nanti insyaallah paparan secara detail rincinya. Tapi lantas apa yang dimaksud di sini? Tuh. Wa innamal muradu, akan tapi maksudnya adalah annal abda la yatimu amaluhu. Amalan seorang hamba itu tidak akan sempurna, wala tanfaz masyiatuhu, masyiah, kehendak, harapan, cita-citanya itu illa bi masyiatillah, tidak terlaksana kecuali dengan kehendak siapa? Allah. Wa min sama fala yahtadi ahadun wala yadhillu illa bi masyiatillah. Jika demikian, maka tidaklah seseorang mendapatkan hidayah atau sebaliknya justru berada di atas jurang kesesatan kecuali sudah dikehendaki oleh siapa? Allah. Allah berfirman surah Al-Anfal ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa alamu, ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, yahulu bainal mar'i wa qalbihi,
Allah itu apa? Menguasai antara seseorang dengan hatinya. Yang mengetahui hati seseorang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hati itu baina asabi'ir rahman, jari di antara jari jemari siapa? Rahman. Yataqallab, bolak-balik. Demikian pula firman Allah taala tadi Al-Anfal 24 ya. Surah Al-An'am. Man yasha'illahu yudhilhu. Siapa yang Allah menghendaki yudlilhu, maka tersesat dia. Wa man yasha, dan barang siapa yang Allah kehendaki yaj'alhu ala siratal mustaqim, Allah jadikan dia di atas sirat mustaqim, lurus. Nah, ini kehendak Allah. Walakin, nah ini paparannya. Akan tetapi idza alimna hada, apabila kita telah paham ini, bahwasannya kehendak manusia itu di bawah kehendak siapa? Allah. Yang bagi an-na'lam, kita harus paham, ngerti, tahu. Annahu azza wa jalla a'lamu bima waqi fadlihi wa rahmatihi. Allah Maha mengetahui di saat ya, meletakkan karunia berupa rahmat, hidayah, atau justru sebaliknya kepada atas hambanya. Allah Maha mengetahui. Ketika seorang hamba mendapatkan rahmat berupa hidayah, keimanan, keislaman, Allah Maha tahu bahwa hamba tersebut itu adalah hamba yang berhak untuk menerima, mendapatkan apa? Keimanan, keislaman. Demikian pula sebaliknya. Di saat Allah ya menjadikan hamba tersebut di atas kesesatan, Allah Maha mengetahui bahwa hamba itu memang berhak ya mendapatkan apa? Kesesatan. Tuh. Wa alamu bima waqi sukhtihi wa uqubatihi. Fala yadillu illa man yastahiqud dolal. Sehingga dia tidak tersesat, tidak sesat kecuali man yastahiqud dolal, kecuali memang dia sudah berhak di atas kesesatan itu. Lihat Quran surah Al-Baqarah ayat 26. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Tidak ada yang tersesat kecuali orang-orang yang fasik. Jadi yang tersesat itu siapa? Fasik. Apa arti fasik? Hah? Apa fasik? Apa yang fasik? Ujian ya. Apa itu fasik? Apa? Orang sesat, dolal itu tadi. Apa fasik? Al-mailu an taatillah. Jadi berpaling dari ketaatan kepada Allah. Itu fasik. Fasekon, menyimpang. Fasekon itu fasekon. Apa mana? Terang fasekon aja. Menyimpang dari ketaatan kepada Allah. Maka tidaklah wa ma yudillu, tidaklah dia tersesat ya dengannya illa al-fasikin, kecuali orang-orang yang fasik, orang yang menyimpang dari ketaatan. Perbuatan dia menyimpang ketaatan itu sebabkan apa? Siapa yang melakukan? Dia sendiri. Itu masyiah. Masyiah siapa? Kehendak siapa? Kehendak dia. Dia lebih memilih menyimpang dari ketaatan. Wa qala ta'ala, Allah berfirman sebaliknya, Quran surah Taubah 115, wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da id hadahum. Tidak akan Allah memberikan atau menyesatkan, sekali-kali menyesatkan satu kaum, ba'da id hadahum, setelah Allah memberikan hidayah kepada mereka. Jadi di saat Allah SWT memberikan hidayah, saat seorang hamba mendapatkan hidayah, maka sejatinya dia memang sudah berhak untuk apa? Mendapat hidayah gitu. Tahan dulu Pak, dahina rada kerung saya. Terus. Wa bil hadisil qudsi,
Atau di surah Muhammad ada walladzina ihtadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Walladzina ihtadau, lihat subhanallah, ini bagus. Walladzina ihtadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Di situ ada dua hidayah, Pak. Ada hidayatut taufik, ada hidayatut dalalah wal irsyad. Sebagaimana tafsiran bayan penjelasan sebagian ulama tafsir. Hidayah pertama ada hidayah taufik, hidayah amal. Hidayah yang kedua adalah hidayah ilmu, dalalah wal irsyad. Apa maknanya? Walladzina tadau, orang yang beramal, mengamalkan hidayah, dia sudah dapat hidayah tuh, dapat ilmu, diamalkan. Makanya ada tambahan, tada dua, tuh tak ada tambahan. Menunjukkan apa? Dia dapat dua hidayah dia. Hidayah berupa hidayah dalalah wal irsyad. Setelah itu diamalkan. Walladzina tadau, orang yang beramal, mengamalkan hidayah, zadahum huda, maka Allah tambah kepada mereka huda, hidayah yang kedua. Hidayah apa? Dalalah wal irsyad. Allah tambah ilmu baru bagi dia. Jadi apabila kita melakukan amal, mengamalkan ilmu tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Tapi apa? Bertambah, Allah tambah ilmu itu. Jadi Allah berikan hidayah yang kedua, hidayah dalalah wal irsyad. Wa atahum, bahkan ditambahkan wa atahum, dan Allah datangkan kepada mereka taqwahum, ketakwaan mereka. Surah Muhammad ayat 17. Baik. Ihtada walladzina ihtadau, dan orang-orang yang mengamalkan hidayah tadi. Ini apa? Masyiah, kehendak. Perbuatan, bukan? Perbuatan siapa? Hamba. Terus zadahum huda, Allah tambah kepada mereka hidayah. Hidayah yang kedua dari siapa? Allah. Wa atahum taqwa, dan Allah datang kepada mereka takwa. Di hadis qudsi, idza taqarraba al-abdu ilayya shibran, apabila seorang hamba mendekatkan diri kepadaku shibran, satu apa? Shibran itu satu jengkal. Taqarrabtu ilaihi dhira, maka aku lebih mendekati kepada dia satu zira, satu hasta. Zira. Lebih cepat. Ila akhir. Itu di hadis qudsi, di Sahih Bukhari, di Fathul Bari ada. Wa qala ta'ala innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, thumma kafaru, kemudian dia kafir. Thumma amanu, kemudian dia beriman. Thumma kafaru, kemudian dia kafir. Thumma zdadu kufra, kemudian bertambah-tambahlah kekafiran dia. Lam yakunillahu liyaghfira lahum, Allah tidak akan mengampuni mereka. Wala liyahdiyahum sabila, dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada mereka, jalan, tidak menunjukkan jalan. Itu perbuatan-perbuatan mereka, iman kafir itu kan. Kemudian setelah itu Allah berikan balasan, masyiah. Ketika berbicara tentang orang munafik, An-Nisa tadi 137. Zalika bi annahum amanu tsumma kafaru. Orang munafik itu mereka beriman kemudian kafir. Fatubi'a ala qulubihim, kemudian hati mereka ditutup. Makanya tadi kalau sudah sampai ke hati, hatinya sudah berpenyakit, menjadi tabiat. Nah. Fa idza ra'aita ayyuhal abd, wahai hamba, jika engkau bisa memahami, melihat ini, idza ra'aita ayyuhal abda min nafsika, jika engkau melihat dirimu sendiri wahai hamba, li rabbika khairan, kebaikan dari Tuhanmu, bisidqin wa azimatin wa ikhlas, kejujuran, azam yang kuat, keikhlasan, fa abshir bi hidayatillahi laka fadli, maka abshir itu kabar gembira dari Allah. Di saat kita diberikan kemudahan dalam rangka beramal soleh, maka abshir itu kabar gembira. Allah menghendaki apa? Kebaikan atas kita. Wa anta la ta'lamu hal katabakallahu minadh-dhallin. Padahal kamu sendiri tidak tahu apakah kamu termasuk orang yang tersesat. Hatta tasluka sabilad dhalal, sehingga kamu sendiri berjalan di atas jalan
kesesatan. Wa taqul in kana katabani dhallan. Kemudian kau berkata, jika Allah telah mencatatku sesat, falan astati'a sulukas sabilil hidayah, maka tentu aku tidak akan bisa berjalan di atas jalan hidayah. Maka fal aula lil abdi, yang lebih utama seorang hamba di atas bab ini adalah al-ishtighalu bil amalus shalih, menyibukkan diri dengan amal soleh. Fadzalika sabilul hidayati, karena itu adalah jalan mendapatkan hidayah. Wasababul fauzi bil jannati wa najati minan nar, dan sebab kemenangan masuk kita ke dalam surga, wan najat minan nar, dan selamat dari api neraka. Ketahuilah. Jadi apa? Manatul Alam kata, al-waqtu hayatul muslim, hayatul mu'min. Waktu itu adalah kehidupan seorang mukmin. Sekali lagi, ya, al-waqtu hayatul muslim. Waktu itu adalah kehidupannya seorang muslim. Di waktu yang sama, pada Isya sekarang, orang-orang berbeda usahanya. Jelas? Ada dalam keadaan taat kepada Allah di waktu sama, detik yang sama sekarang. Ada yang nongkrong, punten. Ada yang waliyadzubillah melakukan maksiat, bisa jadi. Kita nggak tahu. Waktu sama, tapi amal kita berbeda. Hasilnya sama nggak? Nah, ini dalil jelas. Kita punya kehendak, punya pilihan. Akan tetapi sekali lagi, upaya dan usaha kita tetap siapa? Kehendak siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan. Terima kasih, jazakumullah khair atas perhatian, dan mohon maaf atas segala bentuk kekurangan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.